Oh, nanti bisa ditambah. Oh, Miss Putri. Selamat pagi, Miss Putri. Bisa dengar suara saya, Pak, Bu Miss Putri? Oh, gitu. Ya. Nanti kita di ruang luput nih. Di ruang. Iya, nanti kita atur lagi ya. Nanti kita atur sebentar. Mungkin ada di pojok ya, di pojok. Oke, terima kasih dulu. Miss Putri boleh lanjutkan dulu, nanti kita akan pindahkan geger dulu. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan, Bu. Halo. Belum begini. Rahmat Kurniawan hadir, Bu. Rahmat Kurniawan 11-4. Bacotlah. Damai. 2020 damai kita. damai. Rahmat Kurniawan yang berbicara Ibu Puji ya. Karena suaranya, Pak. Bu Puji aja, Pak. Gak ada suaranya, Pak. Ya, nanti kita atur dulu. Ngebak gitu loh, Kita Pak. sambil menunggu. Dan ini lagi disiarkan di Facebook, jadi sedang siaran langsung. Jadi kita harus memakai etika kenormalan yang betul ya. Selamat belanja Ya, Pak. Sekalian ya. Pagi. Wow. Nyari gaya ini.
kira hitam 80-an, tanya apa? Pindah, iya. Anak-anak sekalian, apakah mendengar suara saya? Ini suara Pak. Suaranya Pak. Dengar, Pak. Suaranya Pak. Dengar. Baik, selamat belajar lagi ya. Dengan Ibu Puji, silakan. Ya Pak, ya. Tapi bunganya Pak salah sandat. Ya, sekarang jelas lah kalian, Ibu ngomong. Jelas, Bu. Jelas Bu, jelas. Terima kasih ya. Kita semangat. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mengucapkan selamat pagi. Apa kabar? Baik. Pagi, Bu. Baik. Sehat Bu, Ya. sehat. Sehat semua. Semua sehat. Nah, Pagi, Bu. sekarang, ya, yang Ibu minta kalian mendengarkan Ibu, jangan banyak bertanya maupun bicara yang lain. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Nah, Ibu mau absen dulu. Rosalinda siap nggak nih? Sudah. Siap, Bu. Dandi mana? Dandi Pramino. Hadir, Bu. Ada, hadir. Aina. Hadir, Bu. Leoni. Hadir, Bu. Eliana. Hadir, Bu. Ya. Muhammad Suryanto mana? Suripto lo, Bu. Ya, Suripto. Adalah. Nggak ada. Tahu. Ya, Alpa. Rahayu. Hadir, Bu. Ya, Khairul. Usi. Khairul, Bu. Usa. Ya, Yalah. Ini berapa orang yang kan? Rudianto mana Rudianto? Hadir Bu. Hadir ya sudah. Rahmat Kurniawan hadir, Bu. Rahmat Kurniawan Bu hadir, Bu. Boris Akbar hadir, Ya. Bu. Ya. Sapari ada? Ada, Bu hadir. Hadir ya. Terus Maulana, Hadir, Bu. Nita, Hadir, Bu. Irma, Luciana, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Nurisa, Hadir, Bu. Aditya, Hadir, Bu. Ya. Luis, Hadir, Bu. ya. Sementara nanti absen pakai classroom lagi karena dikirim jalan supaya waktunya kita cepat. Bu Ibu hadir, nanti- Bu. Rahmat Kurniawan, Bu. Iya. Iya, sempat, Boy. Kelas piano. Ya, Bu. Sorry, Bu. Hadir tapi suaranya nggak ada. Boris Akbar hadir, Bu. Rahmat Kurniawan 11 lagi sempat hadir, Bu. Kelas piano, Bu. Ini share. Nah, pakai ini lah. Kita dulu lah, Ibu persiapan dulu. Bu, suara pian mencar, Bu. Iya, Bu. Mantul-mantul suaranya, Bu.
Apa ini kan? Dengar nggak suara ibunya? Halo. Dengar, Bu. Halo. Dengar Bu, dengar Bu. Dengar, Halo. Bu. Dengar Bu. Dengar, Bu. Nggak usah pakai ini, Bu. Bisa lupa. Halo, Ibu. Kalian dengar Ibu enggak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar Halo. Bu. Dengar. Halo. Halo, Bu. Halo. Halo, Bu. Bu, ada, Bu. Bu. Dengaran nggak suara ibunya? Halo. Dengar, Bu. Dengar enggak kalian? Kedengaran, Pak, Bu. Kedengaran ya, Bu? Ada, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Halo. Halo, Bu. Halo. Bu, ada Bu suaranya Bu, ada Bu. Halo. Ada, Bu. Iya, Bu. Iya. Gimana Mas? Masih mendengar suara ibu ini? Ibu Puji? Masih, Pak. Suara saya kedengaran nggak? Masih, Pak. Kedengaran. Kan Pak kedengaran. Bandwidth is low. Bandwidthnya. Sebut yang tadi itu. Rudianto. Akbar siap. Rahmat, mana Rahmat? Mohon maaf sebentar dulu ya. Nanti sudah pindah posisi dulu. Ini ada yang pakai headphone dimatikan dulu suaranya. Suaranya kenapa mantul? Mantul. Hairil jam-jam, mana Hairil jam-jam? Apa? Kenapa Jup? Kenapa? Hitam kenapa live di Instagram melihat?
Jadi saya minta dulu untuk kelas 11 yang sedang live, tolong HP-nya dimatikan dulu dan tidak siaran langsung dari HP yang lain. Jadi dia akan flicker, mantul suaranya. Bu Puji mau share screen mata pelajarannya ya. Jadi jangan ada yang siaran langsung dari Facebook atau yang dari mana ya. Ini kita sedang siaran langsung juga di Facebook, nanti bisa diambil. Silakan Bu Puji untuk melanjutkan. Dengar suara saya? Silakan Bu. Suaranya kurang jelas, Pak. Ya, nanti ada Bu Puji yang akan. Monggo Bu Puji, silakan. Ya, sudah kelihatan Bu. Halo. Halo, dengar nggak kalian? Halo, Bu. Enggak, Bu. Suaranya kecil, Bu. Nanti dulu Kecil, Bu, suaranya, Bu. ya. Halo, dengar? Ya, dengar sekali, sangat jelas Bu. Dengar, Bu. Ya, kalau dengar ya. Ya sudah ya, oke ya. Ya, Bu. Ya, sip. Ayo jalan. Ya, sekarang kita mau ada udah siap buku paket saya? Buku tulis, alat tulis sudah siap, buku paket sudah siap kalian? Teknologi. Sudah siap, Bu. Nah, ya. Sekarang dibuka di halaman 33. Nah, halaman 33 itu tentang kita membahas tentang permasalahan. Pak Utri, kenapa kada bisa bergeser anunya? PowerPoint-nya kada bisa bergeser. Ini. Ya, ya, di bab 2 kita tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, sebelumnya dalam permasalahan sosial dalam masyarakat itu ini ada contoh atau gambar tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama ini kalau kalian melihat itu tentang apa? Rizky Abon coba lihat. Tentang anak pinggiran, Bu. Ya, yang anak terlantar. pinggir. Iya, anak terlantar, anak pinggiran lah, anak pengamen. Terus Ibu menampilkan gambar yang kedua. Nah, sebelumnya Ibu membahas dulu tentang pembelajaran permasalahan sosial dan masyarakat itu tujuannya supaya peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian permasalahan sosial di lingkungan publik. Kalian bisa baca kalau ini? Bisa, Bu, bisa. Ya, terus yang kedua, peserta didiknya diharapkan mampu mengidentifikasikan faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat itu apa aja nanti. Permasalahannya itu apa, faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan. Terus yang kedua, itu peserta didik mampu menganalisa berbagai bentuk permasalahan sosial di ranah itu maksudnya lingkungan publiknya, lingkungan dalam masyarakat, lingkup masyarakatnya itu. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan upaya terbaik dalam masalah sosial di ranah publik atau lingkungannya, ya. Terus, terus contoh gambar yang kedua yaitu tentang potret kemiskinan keluarga di Karawang, itu tinggal di gubuk mirip kandang ayam, ya. Kalian kan pernah melihat di YouTube atau apa nih kan? Ini proses ya, apa namanya? Ini permasalahan juga dalam suatu
masyarakat ya. Masyarakat. Ada 2 contoh tadi. Yang contoh pertama yaitu tentang pengamen. Contoh kedua itu tentang rumah yang gubuk di kayak mirip kandang ayam. Nah, Tentang permasalahan ini tentang apa nih? kemiskinan, Oh, ekonomi, yang ketiga Mas. Tawuran. tawuran. Ya, tawuran. Tawuran. Tawuran itu kan biasanya yang kalau di kota-kota untungnya kita di Muara Tewe itu adem ayem ya, aman. Tetapi kalau di Jakarta atau di luar kota atau di pulau lain itu tawuran itu masalah yang kebanyakan adalah masalah sosial dengan anak siswa-siswi SMA yang sering tawuran di berita-berita. Kalian sering lihat kalau berita-berita di TV tentang tawuran sekolah gara-gara apa? Contohnya misalnya dalam tawuran masalah yang kecil tapi langsung dibesar-besarkan, ya. Lihat ya ini permasalahan juga ada 3 contoh sudah. Terus yang keempat ini apa ini kalau kalian melihat? Halo? Tentang pencurian. Pencurian motor. Kenapa mereka itu melakukan pencurian? Mungkin gara-gara karena ekonomi ya. Salah satu permasalahan sosial adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini kalau tidak enggak punya pekerjaan, sekolahnya hanya berhenti di tengah jalan, tidak ada keahlian. Akhirnya apa? Dia mencari untuk kebutuhan ekonomi yang gampang, tetapi dengan cara mencuri. Ya. Terus ini udah 4 ya, 4. Terus ini, nah, kalau kalian melihat gambar ini, gambar apa? Anak pang. Anak pang. Iya, anak pang. Jamet Bu, jamet. Jangan ikut-ikutan yang anak pang ini ya. Jadi anak pang ini adalah ada istilahnya komunitas sendiri, tetapi ini adalah komunitas yang negatif. Permasalahan sosial yang susah dibasmi adalah anak pang. Akhirnya nanti apa? Ada geng, ada komunitas yang negatif, mulutnya ditindik, telinganya di lubang, dipakai anting-anting, rambutnya kan kayak gini semua jadinya. Nah, mudahan anak-anak SMA 4 jangan sampai ikut-ikutan jadi anak pang kayak gini ya. Ya Bu. Ya, yang pintar. Ya. Ini lanjutnya. Nah, sekarang dari berbagai kasus berita dan gambar di atas tadi, apa yang Anda ketahui mengenai permasalahan sosial? Ya, jawab satu-satu mulai si Agil. Coba, apa permasalahan sosial, Gil? Apa ya? Apa yang tadi ada kamu lihat gambar yang pertama sampai ke 5 tadi kan? Lihat Bu. Nah, sekarang coba yang gambar apa yang Anda ketahui mengenai permasalahan sosial yang ini, misalnya contohnya yang ini, permasalahan sosial dari individunya sendiri itu apa? Dari ekonominya Bu, permasalahan ekonominya kayak ditinggal orang tua karena tidak Bu menafkahi. Ya, nafkahi ya. Terus Eliana, coba Eliana. Gambar yang ini apa? Yang apa mana, yang kamu yang ini. Karena mereka nggak punya uang buat beli sendiri. Kekurangan masalah ekonomi. Ya, ekonomi ya, benar. Pengangguran ya, bisa juga pengangguran juga bisa. Terus si Lucy. Ya, tidak ada kerjaan, benar. Kalau Lucy, coba Lucy, ini apa Lucy? Pemahaman kamu apa, Nak? Lucy, halo. Lucy. Kenakalan remaja, Bu. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja, ya. Kenapa oleh nakal? Kenapa? Permasalahannya apa? Bisa kurang didik orang tua, Bu. Ya, kurang perhatian ya. Ya, Bu. Ya. Terus kalau Rizky Abar, pemahaman kamu tentang potret kemiskinan apa, Nak?
Potret kemiskinan Kak Bu. Iya, iya, apa? Ini nih Bu, mereka nih pengangguran, kekurangan pekerjaan. Enggak, ya gara-gara miskin, gara-gara kurang pekerjaan. Ya, Ya, kurangnya pendidikan. ya pendidikan. Nggak ada berpenghasilan Bu, nggak ada Ya, berpenghasilan. makanya harus belajar yang lebih tinggi supaya penghasilan lebih baik. Tinggi. Ini ya, jadi contohnya ini sudah ada ya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi modal untuk permasalahan sosial itu supaya kita dibekalin supaya belajar yang rajin ya, supaya tidak permasalahan tidak menambahkan. Nah, terus permasalahan sosial itu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena adanya ketidaksesuaian atau bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Ya. Contohnya dalam masyarakat yaitu tadi permasalahan itu kan sebenarnya dari individu. Masalah itu kan dari individu sendiri. Tetapi karena dia hidupnya bersamaan, akhirnya membawa teman atau membawa kelompok. Ya, nah ini faktornya yang berikutnya, faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat tuh ya ini. Contohnya lihat, kalau kalian lihat gambarnya lah. Lihat Bu, lihat. Nah, ini orang yang tidak permasalahan sosial dan kemiskinan, tetapi dia itu tinggalnya di emperan rel kereta api. Itu sangat berbahaya, tetapi mereka oleh tidak kemampuan kondisi ekonominya, mau tidak mau dia hidupnya di pinggir rel kereta api, ya. Iya. Jadi dia walaupun di kereta api itu bahaya, tetapi dia mempertahankan kehidupan oleh karena kemiskinannya. Lihat ya kalian ya. Ya Bu. Terus, nah kalau dulu masih ingat kalian ada flu burung? Ingat. Ingat. Nah, itu permasalahan dalam masyarakat tentang Kesehatan. ya, tentang kesehatan. Jadi, nah kalau dulu ada flu burung. Jadi permasalahan flu burung oleh kenapa? Ya karena virus tempatnya kumuh, tempatnya kotor, permasalahan dalam kesehatannya kurang bagus. Jadinya ada karena virus corona kan sekarang. Kalau dulu kan ada flu burung, chikungunya, ya kan? Corona. Makanya Ya, kan Bu. untuk menjaga. Rizky Dulu corona tidak. Bu. Iya, namanya musim corona. Jadi ya gimana caranya supaya kita tetap belajar itu kayak apa ya? Harus kita aktif mengikuti program pemerintah, yaitu dengan Daring. mengikuti daring, laring ya. Makanya tugas harus selalu dibuat walaupun kita memakai daring ya. Belajar Ya, Bu. itu tetap berjalan walaupun kita kena corona. Tidak ada libur, namanya belajar tidak ada libur, tetapi tetap belajar. Harus makanya setiap tugas harus dikerjakan supaya ada nilainya ya. Ini kalian tetap masih ada nilainya, nanti kalau tidak ada nilai berarti tidak, rapotnya nanti kosong ya. Ini lah permasalahan, ini adalah permasalahan yang digambarnya adalah tentang kesehatan, adanya flu burung ya. Nah, sekarang dari beberapa faktor atau permasalahan yaitu ada 4 nanti ya. Yang pertama yaitu faktor biologis. Dibaca bisa kalian membaca tuh? Bisa Bu, bisa. Jelas. Ya, faktor itu muncul akibat ketidaksesuaian lingkungan kesehatan dengan lingkungan sekitar. Ya kayak tadi, kayak gambar ini. Nah, ini kan tidak sehat. Ya kan? Ini lingkungan tidak sehat, mana ada sampah, mana ada anak kecil digendong ibunya, mana rel kereta api, belum itu nanti tempat untuk kamar mandi WC-nya tidak tahu tempatnya di mana, itu kotor semua. Ini adalah permasalahannya tentang kesehatan. Nah, akhirnya dia kena virus flu burung. Terus sehingga timbulnya masalah seperti kurang gizi, penyakit menular. Terus bisa juga hal itu terjadi karena kurangnya fasilitas kesehatan yang layak. Ya contohnya tadi kayak MCK. Tidak layak itu tadi ya. Nah, sekarang gara-gara adanya permasalahan kemiskinan, permasalahan ekonomi,
orang pasti berpikir tidak ada pekerjaan. Apa gambar apa itu? Bunuh Bunuh diri. diri. Ya. Ya, orang mau bunuh diri stres. Ya, stres orangnya. Jadi kan kalau untuk mengatasi permasalahan sosial itu tentang kemiskinan, ekonomi, tidak ada pekerjaan, putus asa, tidak berusaha, akhirnya dia mau bunuh diri. Ini permasalahan juga, ya. Terus ada namanya yang kedua yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini masalah seperti dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat itu sangat lemah. Tidak percaya diri ya. Kalau psikologis itu apa kayak psikologis itu apa artinya? Arti psikologis apa yuk? Nggak tahu. Ada yang tahu? Oh, masa kada tahu. Psikologis ayo kelas 2 sudah lo. Psikologis apa artinya? Beban pikiran. Psikologis. Psikologis. Ya apa contoh ya? Yang berkaitan dengan pola pikir. Terus, ya pintar, pola pikir satunya. Beban pikiran. Beban pikiran. Termasuk dalam Kekurangan, Bu. Ada kekurangan, Bu. Kekurangan apa? Kekurangan apa? Kekurangan uang. Psikologis itu sama dengan Kejiwaan. kejiwaan. Nah, tulis itu di buku paket kamu ada di situ tentang psikologis. Ya. Psikologis itu ada tentang faktor psikologis atau kejiwaan. Itu adalah masalah seperti ini dapat muncul jika psikologis atau kejiwaan suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologi juga dapat muncul jika beban pikiran atau pikiran hidup yang berat. Ya. Contohnya misalnya di daerah perkotaan, ya pekerjaan menumpuk, tidak bisa bekerja, tidak bisa cari ekonomi, ya berjualan tidak laku, akhirnya apa? Stres psikologisnya, akhirnya dia lari dari kriminal, ya bunuh diri, kriminal, ya itu sebagainya. Ya lanjut. Nah ini gambar. Gambar yang ke-8 sama 10. Sekarang Ibu mananya? Gambar ke-9 ke-8 ini maksudnya gambar apa? Orang apa? Belanja. Itu termasuk dalam psikologis yaitu tentang perekonomian yang menghambur-hambur uang. Ya, yang tidak berguna, pemborosan, ya, pemborosan keuangannya. Ya. Terus yang gambar ke-9. Mabuk-mabukan. Itu anak apa itu? Anak SMA, SMP, anak sekolah, ya. Remaja, Bu, remaja. Remaja. Itu gara-gara apa? Bolos. Tidak ada kerjaan. Remaja, Belum Salah pergaulan, Bu. Salah pergaulan. Ya. Itu sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik itu adalah kegiatan yang sering bolos. Akhirnya apa? Nanti tawuran. Ini gambar minum-minuman keras ya. Akhirnya apa? Merugikan diri sendiri ya. Lanjut. Nah, tadi ada 2 faktor. Sekarang faktor yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya ini maksudnya kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Misalnya pernikahan pada usia dini. Kalian ya kayak masih kalian SMA, SMP sudah kawin dini. Ya. Terus kawin cerai, kenakan remaja tadi kayak tawuran ya. Terus seperti saat ini negara tidak sedang terus mau budaya asing. Kenapa? Budaya asing itu cepat masuk ke dalam budaya Indonesia. Itu malah lebih cepat daripada kebudayaan Indonesia ya. Mungkin kayak kalian gampang. Sosial budaya tentang kebudayaan yang masuk di Indonesia yaitu budaya asing. Contohnya gampang apa? Apa
apa budaya asing yang cepat masuk ke Indonesia itu apa? Korea. Gaya, Korea. gaya. Korea. Apa? Itu Korea. Ya, film Korea atau dari Korea. Apa itu? Misalnya contohnya dalam hal ekonomi apa dulu? Busana pakaian. Iya, busana, pakaian. Sudah tidak ada tidak. Ya, budaya kan kalau orang luar negeri itu pakai baju yang seksi itu kan dia itu kan panas sana. Tetapi kan kalau orang Indonesia kan enggak, sebenarnya tidak sesuai dipakai di Indonesia. Terus selain pakaian apa lagi? Barang. gaya hidup. Gaya hidup yang mewah. Wah, padahal duit dari orang tua. Iya, dari orang tua bekerja yang susah ya. Terus selain itu yang kayak istilahnya internet kayak apa, alat-alat Telkomsel itu kayak apa misalnya kamu maunya? Elektronik. Elektronik sekarang malah bukannya ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Tetapi oleh HP ataupun teknologinya canggih sebenarnya dipakai untuk ya contohnya kayak kita ini sebenarnya untuk belajar bukan untuk main game legend ya. Itu kan dari budaya orang luar negeri. Ya kan? Kalian malah main game. Gamenya dari pagi malah main Free Fire. Main game bar. Nah, ya itu makanya. Game itu ada nilai positif. Apa nilai positifnya? Ya mengantuk kamu nanti akhirnya tidak bisa mengerjakan tugas. Iya. Buat hajal, Bu. Contohnya sekarang sudah disediakan sekolah pulsa gratis. Itu kan budaya sebenarnya budayanya kan untuk belajar tetapi malah untuk main game ya. Itu sebenarnya kan untuk belajar supaya kalian tugasnya lengkap ya. Itu termasuk dalam faktor sosial budaya yaitu menghambur-hamburkan pulsa yang tidak bagus. Surip belum mandi. Ya. Yo main game Ya, gimana? selanjutnya. Bu, surip sambil ngantuk. Gambar yang ke-10. Diam. Sudah diam ini. Dengar Ibu lagi. Gambar yang ke-10 ini apa? Gambar apa? Hukum pidana. Iya, itu kan kadang-kadang mungkin ada yang ini gambar sepeda motor banyak. Berarti itu orang Pencurian sepeda motor. Ya, pencurian sepeda motor. Makanya nih gambarnya jadi ini ada kriminal, permasalahan sosial gara-gara ekonomi tadi atau situ apa pergaulan, berteman ya. Gara-gara tidak punya duit untuk merokok, minum akhirnya mencuri sepeda motor orang lain gara-gara berkawan dengan ataupun lah itu jangan jangan sampai berteman dengan orang yang mau mencuri. Ya, selanjutnya. Ya, Bu. Nah, faktor yang keempat yaitu ekonomi. Sudah diam dulu. Dengar Ibu dulu. Iya, Bu. Nanti kalau mau bahas yang lain nah. Sekarang faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Dalam masalah ini biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah karena pemerintah kurang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Nah, jika masyarakat mengalami permasalahan ini akan mengakibatkan sangat tentangnya anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal karena kekurangan ekonomi dan dijadikan suatu alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan. Ya. Orang mencuri ditahan karena ekonominya katanya alasannya tidak bisa, tidak ada pekerjaan, tanggungan banyak, mencuri. Kan ada lahan banyak. Nah, itu namanya permasalahan sosial ya. Nah ini faktor penyebab masalah itu ada tadi yang 4 ya. Yang pertama tadi apa? Biologis. Ya terus? Budaya ekonomi. Ya, ya.
Sekarang tulislah di buku catatan kalian. Siap, Di catatan kalian, nanti tugasnya dikirim lewat classroom. Oke, Oke, Bu. Ya, Sampai lewat kapan batasnya, classroom. Bu? Batasnya sampai kapan, Bu? Ya, seperti biasa, jam 15.00. Nah, tugas kalian, tugas kalian tulis, tugas kalian yaitu mencari contoh. Mencari contoh. Ya, mencari contoh. Bentar, Bu. Mencari contoh apa, Bu? Mencari contoh dua penyebab, faktor penyebab. Faktor penyebab, Kak, Bu. Ya, dua faktor penyebab permasalahan sosial. Ulang, Bu. Kurang mendengar, Bu. Tuh, nah, di ada kamera tuh, dilihat di situ. Dua faktor penyebab permasalahan sosial. Sudah? Itu nomor 2 lah, Bu. Enggak, itu masih Permasalahan pertanyaan. sosial lah, Bu. Iya, itu permasalahan sosial ya. Itu ada Ya, Bu. 4, tulis. Misalnya gini, Ibu dengar dulu. Misalnya faktor biologis, 2 contohnya. Paham? paham. Yang 4 itu dicari dua faktor penyebabnya loh, Bu. Oh, Iya, pintar. Pintar. Berarti jumlahnya jadi 8. Ya, pintar. Nah, nanti contohnya itu ditulis di buku tulis seperti biasa. Ditulis nama, kelas, pertemuan berapa kita? 12 ya? 12. Nah, pertemuan ke-12 baru kamu tulis contoh misalnya 1 faktor biologis, contohnya apa? 2 aja. Habis itu faktor psikologis, 2 saja. Faktor sosial budaya, ini budaya kurang. Sosial budaya, 2. Faktor ekonomi, 2. Jadi 8. Ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, ya lanjut. Ya, paham. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang Ya. ini ada berbagai bentuk permasalahan sosial di lingkungan publik. Ya. Berbagai bentuk permasalahan di lingkungan publik. Yang pertama, contohnya tentang korupsi ya. Ya kan? Atau pencurian. Ya, pencurian atau korupsi yang nasabah nih. Napi bobol rekening nasabah. Tentang apa nih? Korupsi lah. Korupsi atau pencurian. Bisa korupsi, bisa pencurian ya. Pencurian bobol. Pencurian. Ya, gambar pertama. Terus, nah ini. Sekarang buka LKS kalian halaman 42. Buka LKS halaman. Ya nanti. Kenapa ada fotokopi? Maka sudah Ibu suruh fotokopi. Aduh, Udah? ada duit nih, Boy. Ya, sudah. Tapi ini kan buku paket kira awal. Sudah. Sekarang yang punya buku, yang punya buku ya. Yang punya buku halaman ya 42 ya. Di situ ada yang di halaman 42. Judulnya yang B ya, Nak. Ya, ragam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Iya, benar. Yang pertama itu kemiskinan. Ya. Habis itu yang kedua tentang kriminalitas. Nah, di kriminal itu ada nanti tentang penjahat atau 1, 2, 3 itu naklah. Iya, Bu. Ya, terus yang keempat itu ada kesenjangan sosial. Ketiga, Bu. Iya, ketiga. Kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan sosial itu tahu nggak artinya kesenjangan sosial itu apa kalian? Enggak. Coba dibaca pengertian kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kesenjangan itu memicu dalam apa?
Ada gambar di situ, ada gambar. Gambarnya apa, tentang apa? Situasi keadaan sosial. Gambarnya itu apa, tentang apa tuh? Hah? Kemiskinan. Nah, Iya, itu kesenjangan itu sama Kondisi yang dengan menunjukkan ketimpangan sosial di perkotaan. kotaan. Ya, kesenjangan itu ya oleh gara-gara lingkungan tadi itulah yang adanya kemiskinan, pendidikan kurang. Akhirnya apa? Di perkotaan banyak rumah-rumah yang bertempel tuh ya. Ya kan? Iya, Nah, Bu. ya. Sekarang yang keempat yaitu ketidakadilan. Nah, kalau tidak keadilan itu pasti orang masih tidak sesuai dengan kehendaknya atau sesuai dengan apa namanya? Tidak disamaratakan atau dianaktirikan ketidakadilan dalam proses lingkungan sosialnya. Terus apa lagi? Diskriminasi keluarga, adanya konflik ya, korupsi dan sebagainya. Ya, itu adalah di halaman 42 ya. Nah, sekarang nah ini namanya ya 43. Nih namanya kesenjangan sosial itu kayak gini nah. Ya. Ini gambar kesenjangan sosial. Hidupnya di emper. Ini ada sudah kelihatan belum? Gambar di video. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, di gambar ini adalah ini gambar kesenjangan sosial yang ada di perkotaan. Tuh lihat, ada rumah gedung-gedung, tapi di pinggir atau di bawahnya rumah yang bertempel-tempel atau dari terpal-terpal ya, atau dari kardus ya. Nah, ini adalah termasuk dalam permasalahan sosial ragam permasalahan sosial tuh ya kayak gini contohnya, ada anak kecil tidur di jalan sama mama ibunya ya. Oleh apa? Dia tidak memiliki keahlian atau kepandaian. Ekonominya Tidak memiliki tempat tinggal. Iya, tidak memiliki tempat tinggal. Nah, ini pengertian dari kemiskinan itu apa? Sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dan kelompok tersebut. Iya, jadi inilah namanya kemiskinan tuh ya tidak bisa memelihara dirinya sendiri. Contohnya misalnya dalam hal tarif kehidupan kelompok. Contohnya kamu misalnya sudah dikasih modal ibu kamu, suruh belajar yang baik, dikasih paket, suruh mengerjakan tugas, tetapi untuk malah yang lain. Kenapa? Akhirnya nanti kalau kamu terlena dengan main game, HP yang tidak pas digunakan, apa yang menimbulkan suatu kemiskinan, yaitu kemiskinan dalam pendidikan. Ya, itu makanya gunakan HP atau pulsa kamu yang baik untuk tugas-tugas mata pelajaran ya. Ya, Bu. Nah, ini jenis kemiskinan. Ada beberapa jenis kemiskinan. Ya, ada 5 di sini. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif. Terus, Satu, kemiskinan alamiah. 2, kemiskinan kultural. 3, kemiskinan struktural. ya, sekarang ini yang dimaksud dengan kemiskinan absolut. Kalau kalian mau menulis silakan, kalau enggak nanti cari di YouTube ya. Nih, ya, Bu. Kemiskinan absolut itu adalah seseorang dapat dikatakan miskin jika mampu memenuhi kebutuhan minimum ya, untuk memelihara fisiknya agar dapat bekerja penuh dengan efisien. Seperti apa? Sandang. Sandang itu apa? Ada tahu. Wow, udah kelas 2 masa kalau sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Baju-baju. Iya, baju-baju. Sandang tuh baju. Terus pangan? Makanan. Makanan, kebutuhan, kesehatan. Terus papan? Rumah, mobil, kendaraan. Itu. Jadi udah kelas 2 SMA masa kada tahu sandang, pangan, papan. Iya, kita Ya. Aku jangan buat kalau diam. Tapi lupa. Aku jangan buat kalau diam, buat. Ya sudah, yang penting kalian tahu ya apa itu artinya sandang, pangan, papan. Ya, sekarang yang kedua yaitu kemiskinan relatif. Itu
Suatu kemiskinan muncul jika kondisi seseorang atau sekelompok orang dibandingkan dengan kondisi lain dalam suatu kondisi orang lain masyarakat. dalam suatu masyarakat sekitarnya. Contohnya apa? Kemiskinan relatif. Apa contohnya? Yuk cari. Apa contoh kemiskinan relatif? Hah? Ya, benar kalau Bu. Apa? yang misalnya tidak memiliki motor tuh lah Bu. Segala motor lain. Kemiskinan muncul jika Kondisi seseorang atau kelompok orang dibandingkan dengan kondisi orang lain, Bu. ya sering membanding. Apa contohnya misalnya orang yang ada kendaraan itu kan oleh pekerjaan dia tuh punya. Jadi relatif contohnya tuh ya kayak punya apa ke sandang pangannya kurang. Hah? Banyaknya pengangguran, Bu. Karena Iya. lapangan pekerjaan sedikit. Iya dibanding-bandingkan kondisi lain ya dalam suatu masyarakat sekitarnya. Nah contohnya cari situlah ada itu contoh semuanya. Sekarang kemiskinan kultural. Apa kemiskinan kultural? Masyarakat yang sudah turun-temurun yang membuat mereka menjadi miskin. Tidak ada usaha untuk merubah Kurangnya pendidikan, perekonomian. Bu. Iya. Jadi kultural itu kan kebudayaan. Orang hanya bisanya cuma memantat. Maaf ya, mungkin memantat tuh kan dulu kaya. Kalau sekarang mantat tuh sekarang mungkin harganya berapa? 7.000 Bu satu kilonya. Menurun, Mantap, Bu. Boy. 6.000. Murah kah mahal sekarang? Murah. Kalau dulu ibu waktu ibu masih di apa ya istilahnya masih belum bekerja katanya pernah dulu sampai 25 sekilo ya? Apaan, Bu? Hah? Jual Jatah. getah, jual getah. Itu dulu Bu. Zaman Ya. Zaman abang Ya, Bu. presiden, boy, larang kata. Ya, jadi makanya karena kultural kemiskinan itu akhirnya dia tidak berpikir yang secara maju. Coba dia anak bapaknya misalnya ya, bapaknya lulusan SD, ibunya tidak lulus. Jangan anaknya lulusan TK. Nanti malah keturunannya turun, tidak ekonominya. Ya, jadi kalau bisa bapaknya SD, ibunya kalau sekolah, anaknya lulusan SMA atau kuliah. Nah, itu jadi apa? Perekonomiannya bisa berubah ya. Terus kemiskinan struktural. Apa struktural? Struktural apa struktural? Ya, struktural apa? Baca coba. Kemiskinan struktural, Kak, Bu. Iya, dibaca coba. Kemiskinan yang muncul bukan karena ketidakmampuan. Yalah, Bu. Orang yang tinggal di Ya, kampung tidak kemampuan, miskin, Bu. terus Dengan tingkat Karena ketidakmampuan. ya karena malas ya. Malas bekerja, boy. Iya, karena malas bekerja, ya. Terus oleh karena tidak malas bekerja akhirnya apa? Ya miskin sendiri, tidak bisa berusaha. Nggak punya Misalnya uang. kayak kalian misalnya ada dalam satu keluarga itu kalian 3 bersaudara. Kamu yang paling tua, adikmu nomor 2 dan adikmu yang paling bungsu. Kamu lulus kuliah, adikmu nomor 2 istilahnya SMA, adikmu yang paling bungsu kuliah. Akhirnya yang paling miskin siapa struktural yaitu adik nomor 2. nomor 2. Ya makanya harus belajar yang anu ya. Ya, Bu. Nah ini Siap, Bu. kemiskinan kalau kalian melihat ini gara-gara apa? Gempa, Bu. Gempa ya, gempa bumi ya. Namanya Sama bencana angin puting beliung, boy. Iya, bisa dikatakan karena Tsunami. bencana alam. Jadi, ini ada bencana alam ini juga suatu permasalahan dalam kemiskinan. Kayak apa dalam corona ini dia mau membangun, akhirnya dia tinggal di pinggiran-pinggiran jalan lagi akhirnya. Kayak apa mau membenahin lagi dengan keadaan kayak gini? Jalan di Ya. kolong, Bu. Ya, di bawah kolong. Jadi
Kemiskinan ada terjadi karena sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi dan adanya bencana alam. Ya. Terus yang ini gambar ketiga, ke-13 dulu adalah gambar Perampokan, Bu. Pembunuhan. pembunuhan. Nah, pembunuhan sama Maling. ya maling atau Perampokan, begal. Bu. Perampokan. Nah, itu namanya kriminalitas. Jadi segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sekaligus yang mana perbuatannya tersebut melanggar hukum. Jadi kan ini. Nah, ini kan namanya kriminalitas. Ya. Paham ya? Paham. Paham, Ya. Bu. Kalau ini gambar apa? Korupsi, Bu, korupsi. Orang korupsi. Korupsi atau Korupsi, Bu. koruptor. Memakan Bawa uang duit orang rakyat. banyak. Nah, bawa orang duit banyak. Ambil duit rakyat. Iya. DPR itu, Bu. Ketua DPR sekarang itu. PR, Bu, ketua Wah, DPR, Bu, jangan. ketua DPR. Ya, jangan ngomong gitu karena tahu juga kamu masih kecil. Jangan ikut-ikutan. Itu cuma gambar saja ya. itu, Bu. Dalam termasuk permasalahan sosial ya. Apa ragam Ya, Bu. permasalahan sosial tadi ya. Terus ini apa? Gak ada gambarnya, Bu, punya ulun, Bu. Memang ada gambarnya Ada tapi ini tulisannya, tentang Bu. kayak Kejahatan Ada ini kan? pada kejahatan yang dilakukan iya. oleh orang yang terpandang atau berstatus tinggi dalam hal pekerjaannya. Iya. Jadi ini kejahatan tentang kerah putih. Itu kalau biasanya di kota-kota ya. Kalian pernah mendengar ya, mendengar apa namanya? Mendengar di TV-TV atau di YouTube kalian tuh. Kerah putih, kejahatan kerah putih itu apa sebenarnya? Siapa kerah putih? Ternyata kerah putih itu adalah korupsi atau penjahat berdasi ya namanya kalau sekarang namanya. Keuangan. Ya, pokoknya penjahat berdasi itu nah. Ya. Itu adalah kejahatan kerah putih. Nah, ini apa nih gambarnya? Kalian tahu gambarnya enggak? Masalah apa nih? Belum Berjudi, muncul Bu. gambar. Bu, judi. Muncul belum? Muncul. Sudah muncul Bu, gambar. judi. Ya. Ini namanya Muncul, Bu. perjudian. Wara. Tapi kalau wara itu kan ada acara orang. Kalau ini kan berjudi kan ini orang yang menganggur, orang yang tidak punya kerjaan ya. Nih, ada Iya, yang Bu. perempuannya itu ada perempuan, ada ayam, ada duit, gambar uang, LP Kalau ya. esong ayam kan. Dadu. Ya. Ada Ini minuman namanya keras. kriminal juga. Nah, ini masalah kriminal juga. Wah. Permasalahan namanya Jagen tadi apa judulnya? Ragam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Ya ini karena kemiskinan tuh akhirnya mencari duit yang cepat tuh bagaimana? Tapi sebenarnya ini malah salah, ya kan? Ya, Bu. Bertaruh duit sebenarnya mau membungakan jadi malah habis. Jadi jangan sampai ya. Kalian jangan sampai melakukan hal yang ini. Ya, Nah, Bu. Ini gambar apa nih? Belum, Bu. Belum muncul gambarnya, Bu. Gambar judi lagi, Bu. Ya, berjudi. Tetapi ini pakai kartu ya. Ini pakai kartu. Aman itu, Bu. Main Hah? remi. Ya, Bekiu. main remi. Main dom, Bu, dom. Ya, Main main dom, dom. Bu. Nah, ini gambar-gambar kriminal. Nggak punya kerjaan. Daripada gambar ini sebenarnya harus kalian tuh gambar ini harusnya sebenarnya daripada berjudi mendingan mengojek mencari duit ya. Habis itu mencari ikan untuk anak istri ya. Jangan sampai berjudi kayak gini ya. Ini jangan ditiru katanya. Jangan ditiru ya. Ini adalah perbuatan kriminal karena permasalahan sosial tentang Nomi. Nah, Ya, Bu. nah ini sekarang kejahatan tanpa korban. Maksudnya kayak apa tanpa korban nih?
Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Contohnya berjudi, mabuk, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela. Nah, kalau kalian mau baca ini, kejahatan tanpa korban itu, ini adalah korbannya diri sendiri. Iya, korbannya adalah kejahatan korban itu tanpa kejahatan tidak membawa orang dan tidak merugikan orang, tetapi merugikan diri sendiri kayak mabuk. Mabuk. Siapa yang pusing kalau mabuk? Siapa yang sakit badannya kalau pernah? Berarti individunya. Misalnya berjudi. Individual. Ya, misalnya berjudi. Kalau berjudi ditangkap, siapa yang rugi? Diri sendiri. Diri sendiri. Makanya harus pintar-pintar, harus belajar, tugas saudara jangan hanya tidak ada classroom lagi, tidak belajar sekolah. Yuk kita kumpul tapi kita berjudi. Yuk kita mencari maling getah yang ditimbun orang untuk mabuk-mabukan. Nah, itu adalah perbuatan yang salah. Itulah termasuk dalam permasalahan sosial juga ya. Terus, ini gambar apa? Penjualan wanita, Bu. Iya, pintar. PSK, Bu. Dipaksa, Bu. Penjualan wanita, Bu. seorang anak-anak atau wanita yang bisa menghasilkan duit banyak. Diperkerjakan, Bu. Diperkerjakan, Bu. Ya, dipekerjakan. Diperbudak untuk jual kebelikan. Ya, makanya ini ada istilahnya, ada seorang laki-laki yang terus perempuannya masuk supaya dijual. Ini adalah seorang anak-anak menjualkan diri ya. Supaya ada ini sebenarnya perbuatan kriminal juga. Ya. Nah, ini adalah namanya kejahatan terorganisir. Itu tadi gambar ini tadi. Nah, terorganisir siapa yang organisirnya? Siapa itu tadi situ? Kalau kalian lihat yang mengorganisir siapa itu? Yang laki-laki atau? Hah? Yang perempuan, Bu. Yang terorganisir. Oh, laki-laki. Iya, laki-lakinya. Laki-lakinya yang bayar, Boy. Yang bayar yang jual tuh, Bu. Iya, yang menjualkan yang perempuan itu ya, perempuan itu dijual oleh laki-laki itu, ya. Ya, lakian itu jahat. Yang memperkerjakannya, Bu. Iya, ini jangan keterangannya kejahatan terorganisir itu adalah kejahatan yang dilakukan terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, biasanya lebih ke materi dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyediaan, pelacuran, penadahan barang, curian, perdagangan perempuan ke luar negeri untuk komoditas seksual dan yang lain sebagainya. Ya, itu jadilah namanya terorganisir. Ada apa ya namanya tuh? Ada siapa itu? Ada kucing orang, Bu, nyasar, Bu. Ada loh. Ya, singkat dulu ya. Supaya tenang, supaya kedengaran penjelasan Ibu Nina. Sudah ya? Sudah. Jadi kejahatan organisasi itu ada yang memandunya, ya, ada penadahnya, ya. Misalnya kayak perdagangan perempuan di luar negeri, misalnya. Nah, itu misalnya anak SD SMP yang di desa-desa tidak sekolah dikumpul dijual di luar negeri supaya berjualan seksual, misalnya. Habis itu jadi pembantu, ya. Tapi tidak sesuai dengan undang-undangnya. Terus dijual menjadi pelacur, ya. Nah, itu namanya ini terorganisir gambarnya ini ya. Nah, ini ya. Ya kan? Ya, selanjutnya ini apa? Gambar apa nih? Gambar apa ini? Ayo. Pertambangan, Bu. Belum ada gambarnya, Bu. Tunggu dulu.
Tunggu dulu, tunggu. Pertambangan, Bu. pohon secara ilegal. Pembabatan Iya. pohon secara ilegal. Iya, penebangan pohon secara ilegal. Tanpa Ya. izin, Bu. Tanpa Iya, izin. ilegal itu tanpa izin ya, pintar. Kinipan, Jadi- Bu, kinipan. Ya, jadi ragam permasalahan sosial ini contohnya dengan ini. Kalau ini termasuk dalam lingkungan atau geografis atau kesehatan atau apa bencana alam? Geografis, Bu. Lingkungan. Geografis. Geografi, Bu. Geografi, Bu. Ya, geografis Yang tentang bisa menimbulkan bencana alam, Bu. iya yang kenapa kalau menimbulkan bencana alam kenapa? Bisa banjir, Bu. Karena Tanahnya. penimbunan penggundulan Iya. hutan, Bu. Ya, pertama Bisa penggundulan longsor, Bu. hutan, longsor ya. Makanya Banjir. tidak boleh. Banjir akhirnya apa akibatnya adanya bencana alam, tanahnya longsor, ya apa adanya pemotongan pohon secara ilegal, logging, ya. Nah ini kejahatan korporasi. Apa korporasi? Apa korporasi itu? Baca. Menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Iya, mengerti. Ini adalah untuk keuntungan diri Sendiri. Iya, contohnya Diri misalnya sendiri. penebangan hutan, kan supaya untuk maaf ya, sekarang tuh kayak gini mau nugal kalau bahasa sini lah, mau menanam padi ya. Ya. Nah, bersihkan lahannya dengan apa? Dengan pohonnya, di pohonnya Bang dibesarkan. liar, terus dibakar. Nah, itu kan namanya kejahatan juga. Walaupun maaf ya, mungkin orang tua kalian ada yang ada lahan baru sekarang menugal, itu namanya kejahatan korporasi juga. Kenapa? Karena apa? Menguntungkan diri sendiri untuk menanam Karena kalau makan, karena modal. Tapi kan akhirnya akibatnya apa? Tanah longsor, ya kan? Banjir. Ya kan? Tempat tinggal hewan ada. Ya, makanya jadi kan supaya untung tidak beli padi, tidak beli beras, menanam tapi menebang pohon yang di hutan-hutan nih kayak gini dibersihkan semua. Ayo kita bersihkan semua. Nanti habis itu menebang habis itu kalau sudah dibakar. Habis dibakar yuk kita rame-rame menanam padi katanya. Kena bagi 3. Nah, tapi sebenarnya itu adalah merugikan alam supaya nanti akhirnya apa menimbulkan bencana alam. Ya kan? Ini namanya kejahatan korporasi, ya, menguntungkan diri sendiri ya dan menekan kerugian orang banyak. Nah, ini yang tadinya kriminalitasnya tadi ada white collar crime, ini yang ini tadi, yang ini. White collar crime. Nah, yang ini tadi ya, kerah putih. Habis itu kejahatan tanpa korban, crime apa? White collar. Matikan dulu tuh. Siapa itu? Rizky itu, Bu, punya Rizky, Bu. Rizky, Bu, Matikan ini dulu. bukan Bu. Selesaikan dulu punya ibu dulu. Nah, ini kan ada 4 nih tadi ya kriminalisasinya. Sekarang ini gambar apa? Gambarnya ada 2 di situ. Satu rumah mewah, satunya pinggir sungai atau rumah kumuh. Di mana biasanya tuh? Jakarta. Pinggiran Jakarta. Di pinggiran Jakarta ya. Perbedaannya apa di situ? Kemewahannya, Bu. Kemiskinan, Bu. Kemiskinan sama tempat tinggalnya, Bu. ekonomi. Perbedaan hidup orang yang mampu dan tidak mampu, Ada. Bu. Iya, perbedaan Bude. orang mampu, orang kaya dengan orang miskin ya. Ini kan kayak yang di pinggir itu udah kumuh, ada apa itu namanya MCK-nya tuh di pinggir sungai, airnya keruh ya. Ya. Yang sampah, limbah. Banyak sampah, Bu. Banyak Limbah, sampah dan sebagainya. Kalau yang orang mewah, layak, Bu. Atapnya orang tidak layak. kaya. Ya, atapnya dari apa tuh dari seng tapi Kardus. dipakai kardus-kardus, pakai batu bata ya di ganjalnya. Tapi kalau rumah orang mewah
Bagus ya. Heeh. Nyaman. Ya, AC lagi, listrik lagi, bersih rumahnya. Itu adalah perbedaan. Ya. Nah, kalau ini. Apa kalian melihat gambar ini? Yuk. Anak nggak sekolah, Bu. Anak tidak sekolah, tetapi dia kepingin sekolah. Sekolah. Ya. Karena Baik, kalian- faktor ekonomi, Bu. Karena Iya, faktor keluarga, Bu, dan ekonomi. Iya, keluarga, ekonomi, pendidikan. Makanya kalian bersyukur di rumah kamu sudah sekolah tidak panas mencari duit. Kalau ini yang anak-anak ini mencari duit sendiri, mencari makan sendiri, belum ada kejahatan misalnya anak-anak ini maaf ya, kalau di kota-kota kalau anak-anak kecil gini kan kadang-kadang ada yang supaya dapat duit 20 kan. Maaf, misalnya ada di kriminal seksual ya, kasihan mereka. Kalian bersyukur di rumah ada wifi, Jadi pengemis, Bu. Iya, Jadi Bu. pengemis. Iya, Jadi ngemis. Pengamen. Ya, pinggir jalan lagi panas lagi, makanya sampai mukanya kayak tanah-tanah semua, rambutnya gimbal, ya kan? Jadi anak Bajunya pang, kayak- Bu. Anak pang. Makanya kalian bersyukur sekarang. Rumahnya sudah ada, rumah kalian belajar di rumah, HP ada, makan tinggal makan dia. Mantap. Makanya kayak apa ucapan terima kasih sama orang tua kalian? Makasih. Oh, ya dengan belajar. Dengan belajar. Jangan bilang cuma terima kasih, dengan tindakan supaya ucapan terima kasih kalian sama orang tua itu ya dengan belajar yang baik, mengumpul tugas, HP sudah Membantu orang dikasih. tua. Nah, bantu orang tua cuci piring gitu orang tua. Kalau kamu bantu cuci piring, Bantu pekerjaannya, Bu. Meringankan bebannya, itu. Bu. Ya itu makanya bersyukur kalian punya orang tua. Harus membantu orang tua walaupun cuci piring kah, menyapu, senang orang tua. Coba lihat yang ini Kak. Anak-anak ini kan kasihan. Ya, walau tak ada dana mereka juga ingin sekolah, ya. Kamu sudah ada dana malah main game ya, ada wifi, ada HP, main game, tugas kada dikumpul. Main Free Fire, boy. Aduh. Nah ya tuh main Free Fire lagi. Mana main Free Fire? Ya, jangan ya. Main Ya, PUBG. makanya jangan. Ya sudah. Ya, Bu. Ya jangan ya. Sekarang mulai sekarang tugas harus kumpul. Kayak punyanya si Anu nih, sama sekali dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Mana si Padil? Ya. Terus ada, itu. Bu. Nah itu sampai sekarang kada ada mengumpul tugas nih. Bu. Ya sudah ya. Pokoknya ibu Pengoler lo nya, Bu. Pokoknya ibu masih menunggu tugas walaupun lambat, ayo ya yang penting dikerjakan. Ya. Ya, Bu. Ya ini pengertian lagi. Kumpul tugas kapan, Bu? Pengertian apa Mas? Terakhir kumpul tugas kapan, Bu? Minggu depan. Hari ini. Kemis minggu depan pokoknya ngumpul, yang belum ngumpul tugas nanti ibu foto nilai kalian per kelas, pokoknya ada tugasnya itu nanti kalian ngumpul sesuai dengan yang tidak yang Kumpul ke sekolah bisa lah, Bu. bisa Ya, di Bu. meja ibu. Di meja ibu bisa ya, di ruang Ya, wali Bu. kelas ya. Pokoknya Rudianto. dikumpul. Ya, sekarang sudah kebuka tentang kesenjangan sosial itu apa? Sudah, Bu. Ketimpangan atau ketidaksamaan akses atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau sumber memanfaatkan daya yang sumber daya yang tersedia. biasanya berupa bergantian, Ya, Boy. Mohon maaf. Waktunya masih 8 menit, Bu. Oh iya Pak, ya. Makasih Pak. Ya. Nah, sumber daya. Sarik tuh, Bu. Ya, dengar Ibu. Sumber daya alam biasa berupa kebutuhan primer dan sekunder. Ya, kalau primer itu ya kayak pendidikan, kesehatan, perumahan. Kalau sekunder itu pengembangan usaha, perjuangan hak asasi, saluran politik, dan pengembangan karir. Nah ini faktor penyebab terjadi kesenjangan itu ada 2, internal dan
Eksternal. Eksternal ya itu ya. Supaya dan solusi penyelesaian kesenjangan sosial itu ada pendidikan utama, itu yang utama pendidikan tuh menaikkan SDM itu ya pendidikan. Habis itu lapangan kerja, minimal kemiskinan, tetapi harus bisa keterampilan supaya memperluas lapangan kerja. Misalnya kamu kerja lulus SMA tidak punya pekerjaan, bisa memasak enggak? Bisa. Bikin roti bisa enggak? Bisa. Nah, kalau bisa bikin Bisa. roti dijual di online. Apa yang kalian bisa, Boy? Ya, dijual di online itu penambahan ekonomi supaya tidak meminimalkan kemiskinan. Ya, terus ketidakadilan. Adanya ketidakadilan. Nah, ini ketidakadilan itu ada 4. Stereotip, marginalisasi, subordinasi. Tulis sekarang ini, nanti cari pengertiannya. Dominasi. Tulis. Tadi kamu ada tugasnya 2. Yang tadi sama yang ini. Apa stereotip, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi. Tulis dulu. Semua tulis. Itu tugasnya. Ya, Ibu yang itu dibikin 2 kayak tadi kah atau kayak apa, Bu? Enggak. Mencari pengertiannya. Tulis. Bar, tulis bar, pengertiannya. Ya, Bu. Ya. Pengertian Belum, dari Bu. Pengertian dari gambar yang di sini, Kak, Bu. Iya, yang pertama stereotip. Belum, Bu. Pokoknya yang 4 itu cari pengertiannya apa? Apa tadi, Bu? Kalau yang di tengah nggak usah lah, Bu. Enggak, itu ketidakadilan. Ya. 4 tuh jalan, Bu. Iya, 4. Pertama stereotip. Kedua Marginalisasi. dimonasi. Ketiga subordinasi. 3 marginalisasi. Marginalisasi. 4 dominasi. Ya, 4 dominasi. Bu, hari inilah dikumpulnya, Bu. Pokoknya difoto di classroom. Sudah? Dikirim situ jalan, Bu. Ya, Bu. Ibu mengirimnya kan apa, Bu? Yang di classroom Kirim, di mananya? Nanti Ibu kirim tugasnya yang itu nanti kelas kirim di classroom lah. Ya, Bu. Apa? Ulun Muhammad Kilasir hadir, Bu. Ya. Ya, mantap, Bu. Ulun, Bu. Muhammad Aidil Batua hadir, Bu. Nah, ini sekarang sudah ya. Ya, sekarang. aja mana absen, Bu. 8 Ya. sampai berapa menit gini? Iya. Wahyudi Sucipto. Hadir, Bu. Ya. Upaya mengatasi permasalahan dalam masyarakat nih sekarang ya. Nah, ini upaya nih. Sekarang gambar tentang penyuluhan tentang narkoba. Ya. Nah, ini tentang pemuda dalam anti premanisme, preman ya. Preman di perkotaan. Ya. Ini upaya pemecah masalahnya yang preventif. Ya. Tulis itu. Pengertiannya ditambahin tentang pengertian dari preventif. Apa itu preventif dalam sosial? Ditulis, Kak, Bu. Ya, cari pengertiannya ditambah dari yang 4 tadi. Yang 4 ditambah lagi itu. Preventifnya aja, pengertian preventif dalam sosial. Pengertian preventif dalam sosial. Sudah? Dah, Apa Bu. tadi, Bu? Soalnya, Bu. Preventif dalam apa? Dalam sosial, pengertiannya apa? Dah, Bu. Sudah? Ya, sudah. Yang ini, satunya lagi. Reprensif. Pengertiannya, Kak, Bu. Ya, pengertiannya aja. Reprensif dalam sosial. Yang represif tuh kalau, Bu. Ya.
Sudah? Yang mana Bu nih Bu? Ada tuh nah upaya Penyelesaian represif. masalah dengan metode represif. Nah, metode represif itu apa? Ya sudah Bu, sudah. Dalam sosial. Yang dalam sosial sudah? Ya Bu, sudah. Ya, sudah ya. Nah, ini Ya. aja mungkin tugasnya tuh jadi berapa ada tugasnya tuh? Ada 4. Ada 4. 4 ya. Yang pertama Dari contoh 2 faktor penyebab permasalahan sosial. Terus Itu enggak satu. Yang kedua yang 4 tadi Bu. ya Pengertian dari stereotip. pengertian apa tadi? Pengertian dari preventif. Represif Represif ya. Pengertian dari sama metode represif. sama Ya. eliminasi, Ya. marginalisasi, dan Ya. subur. Bilang Ya, ada terus gambarnya yang Bu. tadi, ya yang tadi, yang gambar, yang ini tadi, yang pertama cari contoh apa tadi? Contoh 2 faktor penyebab permasalahan sosial. Ya, contoh ini tadi, contoh ini. Ya, ya kah? Sudah ya? Sudah ya? Ya, Bu. Ya, ya mungkin perjalanan kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas Bu. perhatiannya. Semoga Ya, Bu. kalian sukses semua. Semoga penjelasan. kalian sehat Rahmat Kurniawan semua. hadir Bu. Rahmat Kurniawan Bu hadir. Hadir Bu. Ya. Bilang Bu. Diam dulu. Hadir, Bu. Dulu. Fisika putih Diam hadir. dulu. Ya, diam dulu, diam dulu. Jamoy. Diam dulu lah. Ya, Bu. Ya, Ibu tutup dulu. Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, semoga kalian sehat semua. Salam sejahtera bagi kita Amin. semua. Amin. Ketemu besok hari Kamis lagi ya. Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Semoga sehat semua lah. Ya. Amin Bu. Kalian sehat selalu Bu. Amin. Baik, Ya. terima kasih kepada Ibu Puji yang sudah mengguiding kita dalam pembelajaran pagi hari ini. Semoga anak-anak sekalian bisa mengerti dan bisa memahami materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu. Terima kasih kepada Ibu Puji. Dan terima Ya, kasih selamat kepada pagi anak-anak Pak. Terima sekalian. kasih Pak. Kita live dulu di room ini dan pada pukul 10 kita akan masuk kembali di room ini. Ya. Terima kasih. Ya, terima Selamat kasih. pagi. Semangat ya. Pagi, Pak. Sampai jumpa. Pak.